Duduk. Shalom. Shalom. Apa kabar? Baik. Iya, wajah-wajah lama. Waktu saya sering Selasa, Jumat ke Anek ya, gedung yang sana ya. Iya. Dulu masih muda ya, masih gesit ya. Rambutnya nggak putih, di Jalan Malang tugasnya. Lalu ke Wacana Bakti. Kamu Feni atau Vini? Hah? Feni ya? Lupa ya? Pernah jadi gurunya dulu waktu di Wacana Bakti 2002 sampai 2009 ya. Saya lupa ya, karena udah dulu kan kurang kecil gitu ya. Sekarang udah gemuk. Sama juga ya, gantian ya. Saya yang kurus, kamu muridnya yang gemuk. Gak sadar, nggak nyangka juga sudah 24 tahun yang lalu di Semeru Wacana Bakti. Dan sekarang kita mau bersyukur bersama mendengarkan bagaimana kisah siapa? Saulus yang bertobat, dipanggil oleh Yesus. Mengapa engkau menganiaya aku? Bacaan pertama tadi dibacakan ya Bu ya. Dan benar, Saulus yang menyaksikan Stefanus terbunuh, murid-murid Tuhan dikejar-kejar orang-orang Kristen. Saulus sebagai pemimpinnya, orang yang sangat kejam. Dia nggak mau Kristen ada, nggak mau murid-muridnya Tuhan itu mengajarkan kabar baik ataupun mewartakan Injil. Tapi kenapa malah Tuhan pakai dia sebagai rasulnya? Maka kisah dalam bacaan pertama bagaimana ia buta, nggak melihat. Dia ditangkap karena kecerdasan, karena keberanian, karena sesuatu yang ada dalam diri seorang Saulus akan bisa membawa orang-orang yang bukan hanya Yahudi juga mendengar firman Tuhan, ikut Tuhan, sehingga mereka semua akhirnya percaya pada Tuhan dan jumlah mereka bertambah. Dalam surat Rasul Paulus di Antioquia itulah orang-orang disebut sebagai orang Kristen pertama. Anda, saya adalah orang-orang yang percaya kepada pewartaan para rasul itu. Dan akhirnya kita boleh juga mewartakan Yesus yang bangkit, yang tadi kita nyanyikan, Kristus bangkit. Kita wartakan dengan penuh sukacita sampai saat ini. Itu bagaimana sekarang akhirnya seorang Saulus berubah menjadi Paulus. Dia sebagai pewarta yang hebat, rasul yang ulung, dan akhirnya dia bisa mewartakan Kristus di luar Yahudi. Sedangkan dalam bacaan Injil cukup menarik, kita bisa mendengar ada pertentangan orang-orang di sekitar Tuhan, baik yang percaya maupun gak percaya. Masa kita harus makan daging manusia, kanibal? Kita jadi kayak si siapa namanya, Santo ya, sama Sumanto itu ya. Wow, ngeri juga ya. Apakah itu? Yesus menjawab, tidak. Lahiriah memakan tubuhnya, tapi sebuah kepercayaan, keyakinan, kalau engkau gak makan dagingku, gak minum darahku, engkau gak akan hidup kekal. Teman-teman bisa mengartikan bagaimana? Dan itu akhirnya diterima ketika akhirnya Yesus memberikan Ekaristi sebagai santapan dari roti berubah menjadi daging tubuh dan darahnya. Dan itu menjadi kekuatan yang berbeda daripada makanan minuman biasa. Yesus menambahkan, kalau dulu nenek moyangmu memberikan makan mana di padang gurun, tapi mereka semua sudah mati. Kalau aku, mereka tubuhnya bukan hanya soal fisik badan lahiriah, tapi bagaimana firman, bagaimana Allah yang ada dalam aku dan aku dalam dia diberikan semua. Kurban Yesus di salib itulah yang kita wartakan dalam Ekaristi Kudus yang juga kita terima setiap kali kita merayakannya. Bapak Ibu, saudari, saudara kasih,
Inilah sebabnya bagaimana gereja selalu bersuka cita. Gereja Katolik mempunyai sakramen-sakramen berbeda mungkin dari gereja-gereja yang berbeda. Ketika abad keempat pisah menjadi sama barat dan timur, kalau barat abad ke-14 pindah lagi ada Protestan dan akhirnya banyak sekt-sekt yang lain, tetap gereja Katolik sampai sekarang diwariskan oleh bapak-bapak gereja tetap mempertahankan tradisi iman. Dan itulah yang harus kita wartakan bersama. Bagaimana sakramen itulah yang akhirnya menyatukan kita. Air yang keluar dalam Kristus itu menyatukan dalam sakramen dari baptis sampai akhirnya orang menerima sakramen perminyakan. Orang memilih perkawinan ataupun sakramen imamah sebagai tanda mempelai Kristus, mempelai satu sama lain dalam perkawinan suci. Itu sesuatu yang bukan hanya formal, tapi sesuatu yang sungguh ada campur tangan ilahi. Maka orang nggak bisa dalam gereja Katolik mempermainkan sakramen perkawinan. Begitu susahnya. Tapi namanya orang salah kaprah banyak. Kita LGBT disebut sama paus, oh berarti boleh dengan ini. Padahal bukan apa yang dilakukan mereka, tapi orang-orang yang dicintai. Oh, kamu boleh, Bapak Usu boleh mencuci kaki orang yang bukan Katolik dan lain sebagainya. Banyak akhirnya kerahiman Tuhan, kebaikan Allah itu disalahkan oleh banyak orang yang memanfaatkan itu. Padahal kerahiman Allah, cinta Allah itu meluas, baik yang Katolik, yang Islam, dan Kristen. Ketika orang memang dulu ada prinsip ataupun ada istilah ekstra eklesia mula salus, di luar gereja nggak ada keselamatan. Berarti orang yang dibaptis semua masuk kafir atau masuk neraka. Yang dibaptis aja. Itu paham gereja dulu sebelum Konsil Vatikan kedua. Tapi setelah Konsil Vatikan kedua, bukan lagi ekstra eklesia tapi ekstra Kristus mula salus. Di luar Kristus baru tidak ada keselamatan. Dan ternyata Kristus bukan milik orang Katolik aja, orang Kristen aja, milik semua orang yang memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kebenaran. Orang yang sungguh peduli daripada punya namanya KTP-nya Katolik ataupun punya agama tapi hatinya, perlakuannya nggak punya agama. Bapak Ibu, saudari, saudara kasih, mari kebangkitan Kristus yang kita wartakan sekarang, ketika kita makan tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi Kudus, itu yang dimaksud oleh Yesus dalam bacaan Injil Yohanes 6:52 sampai 59 ini. Akulah roti hidup yang turun dari surga, dan akhirnya barang siapa makan tubuhku, dagingku, itu benar-benar makanan. Makanan itulah yang menguatkan kita untuk terus-menerus, bukan secara harafiah kita terima. Dan memang kalau kita lihat 2000 tahun yang lalu, Yesus benar-benar mati mempersembahkan dirinya. Dia dicambuk berdarah-darah dan akhirnya dia itu berjuang membela orang yang dicintai kita semua. Maka bukan jalur kesuksesan, bukan jalur dia sebagai raja yang dimuliakan, tapi dia memilih jalan penderitaan, salib. Dan itu semua yang dilakukan oleh semua imam-imam, uskup, para kardinal, dan paus yang menggantikan Petrus hingga sampai saat ini. Maka salib ataupun penderitaan paus yang baru yang terpilih ini, dia bukan sebagai orang yang hebat, orang yang menang dalam kancah ataupun pemilihan, tapi dia siap menjadi anak domba yang siap disembelih di tengah umat di dunia ini, yang berjuang untuk kebenaran, keadilan di seluruh bangsa yang masih berperang. Kubu kanan, kiri, atas, bawah, dan semuanya disatukan oleh seorang paus Leo ke-14 yang dipilihnya, Robert Francis Refusian. Luar biasa, pasti sudah disiapkan oleh paus. Saya nggak tahu untuk baca silsilah ataupun tentang dirinya, teman-teman pasti bisa baca dan lihat. Saya yakin orang yang dipilih itu sangat spesial. Bayangin aja, Penny ataupun
para seminaris yang dulu belajar. Bilang katamu akhirnya siapa jadi pastor ya? Ulun ya, Thomas Ulun. Sekarang jadi sekretaris uskup Thomas Ulun. Jadi pas dia masuk, saya pas keluar dari jadi pamong di sana. Dari 10, 20 atau berapa puluh angkatanmu tuh? 34. Sama Ulun siapa lagi jadi pastor? Cuman Romo Ulun doang. Itu pun kayak gitu ya, culun begitu ya namanya ya. Romo Ulun. Cuman satu dari 30. Nah satu itu nanti dari puluhan atau ratusan imam mungkin dipilih cuman jadi satu uskupnya, bener ya? Itu pun udah yang terbaik apa bilang yang terbaik jadi pastor ya dari satu itu. Bila satu jadi uskup, belum tentu jadi kardinal. Dari ratusan uskup itu di sebuah negara, itu spesialnya luar biasa itu masih kalau kardinal. Baru dipilih satu negara atau beberapa negara menjadi satu kardinal. Bertahun-tahun dan akhirnya dari satu kardinal semua ke Vatikan sana, seratusan lebih dipilih juga satu orang yang pasti spesial dengan berbagai macam karisma yang luar biasa pasti dan tidak mudah. Sudah nonton film Konklapan ya? Nah, banyak trik-trik dan sebagainya. Jadi ketika Paus itu disiapkan bukan hanya dari manusia, dari Allah. Maka kalau asam warna putih baru semua bersorak-sorai. Kenapa? Ada campur tangan Roh Kudus pasti di dalamnya. Sama saya pun ketika menjadi imam, ada 3-4 orang yang ditanyai orang-orang layak atau tidak frater ini ditabiskan imam, layak atau tidak ini ditabiskan sebelum jadi imam juga diakon dulu. Sebelum diakon layak atau tidak untuk menjadi lektor, akolit. Jadi misionari itu sebenarnya ada pelatihannya setelah 4 tahun jadi frater dan ujian-ujian dan sebagainya. Maka mari kita syukuri atas kemurahan Tuhan, orang yang terpilih, orang yang pasti memang menjadi wakil Kristus pengganti Santo Petrus, dan ia pasti akan berjuang untuk dunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Nenek moyang orang-orang di sekitar Yesus itu telah mati karena makan hanya roti mana. Tapi Anda, saya, kita semua tidak akan mati. Bukan mati secara ria nanti ketika sakit, bukan. Tapi nanti ada kehidupan kekal. Kematian kekal akan dikalahkan karena jaminan hidup kekal yang diberikan Tuhan kepada kita. Itulah yang akan menjadi cita-cita tujuan hidup kita saatnya. Mari kita berjuang untuk mencapai ataupun menempuh kesucian itu ketika kita menerima hidup kekal saatnya nanti. Jangan sekarang. Sekarang masih banyak hutang harus ditambahin, harus diberikan ya. Masih punya anak-anak kecil yang harus pelihara, dicintai, masih punya suami yang mungkin kadang sakit-sakitan tetap harus disayang ya. Jangan dibiarkan, atau masih punya istri yang cerewetnya juga lagi nanti. Tapi itulah yang harus kita cintai sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita berdoa. Ada doa umat? Tidak ada. Kita doa spontan secara pribadi untuk mereka yang ingin didoakan. Yang pertama untuk keamanan bangsa dan negara Indonesia, untuk perusahaan Intilien Development dan perusahaan tempat masing-masing kami bekerja. Mohon kasihkan Tuhan untuk kesembuhan Kristali yang saat ini sedang sakit, juga dari Ernie yang sedang sakit. Juga mohon kasih Tuhan untuk kelancaran pekerjaan dan usaha-usaha David agar senantiasa dilancarkan dan dijauhkan dari segala masalah. Untuk kami semua yang bersyukur atas terpilihnya Paus yang baru, semoga seluruh umat Gereja Katolik sedunia sungguh berdoa atas kebaikan Tuhan berikan seorang Paus yang baru. Dan juga kami semua yang hadir pada siang hari ini, agar kami mengikuti Engkau seperti Saulus yang bertobat karena menganiaya para murid-muridmu, dan ia ditangkap menjadi rasulmu yang ulu. Biarlah kami juga Kau tangkap menjadi rasul yang ulu di dalam tugas pelayan kami, dalam keluarga, tempat kami bekerja, dan dimanapun kami berada. Dan akhirnya
Dialah dalam Ekaristi Kudus yang boleh kami rayakan Selasa atau Jumat ataupun hari Minggu, menguatkan kami untuk mempunyai hidup yang kekal sebagai jaminan. Karena memang sakramen Ekaristi yang kita terima adalah santapan rohani yang menjadi bekal bagi kami untuk hidup dalam kehidupan abadi. Semua yang kami panjatkan yang perantara Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita akan duduk, kita lanjutkan dengan